Bab 1160. Eidam dibunuh sampai mati di tempat. Semua murid Eidam tercengang. Mereka berdiri di tempat dengan linglung, tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Pada saat ini, Charmaine tersenyum tulus. Staff, Efren, Nania dan Helki tampak semakin kebingungan. Mereka saling menatap, merasa tidak berdaya dan gelisah. Setiap kali Surya mengambil tindakan, semua tindakannya selalu sangat menakutkan. Kekuatannya seperti tidak ada batasan sama sekali, orang-orang tidak bisa membayangkan berapa banyak trik yang dia miliki. Surya benar-benar merupakan sosok yang menakutkan. Gesang menghela napas, menyingkirkan pedang air musim gugur, lalu menatap Surya dengan penuh hormat. Setelah Pervis tertegun sejenak, dia tiba-tiba terlihat sangat gembira, lalu menari seperti orang gila. Eidam sudah mati, semua bahaya sudah hilang seketika. Mirza bisa memimpin dengan bebas dan menghilangkan sepenuhnya orang-orang sisi Eidam. Tanpa Eidam, orang-orang ini bukanlah lawan Mirza. Saat ini, Surya sedang membelai Trisula Perunggu dengan ekspresi tenang. Dari 3 jurus bela diri abadi, Surya hanya memahami jurus ini, yaitu angin dan guntur membelah langit. Jurus mematikan ini bukan pada petir yang tampak menakutkan. Petir itu hanya untuk menghancurkan pertahanan musuh dan memicu aliran energi spiritual yang bergejolak, membentuk bilah angin berbentuk persegi panjang yang sangat besar, menutupi lawan dengan kekuatan yang menakutkan dan tanpa pandang bulu, kemudian memberikan serangan dahsyat ke segala arah. Perlu dikatakan bahwa setiap senior memiliki pemahaman yang unik dan mendalam tentang seni bela diri dan penggunaan kekuatan. Jurus angin dan guntur membelah langit ini memiliki kekuatan yang sungguh menakutkan. Eidam dikalahkan oleh serangan ini dan mati secara masuk akal. Kali ini, para murid Eidam akhirnya bereaksi. Guru mereka sudah mati di tangan pemuda ini. Mereka semua gemetar ketakutan. Dengan teror yang tak ada habisnya di wajah mereka, mereka menatap Surya dengan ketakutan dan tubuh yang gemetar. Meski jumlah mereka banyak, juga ada murid pertama, yaitu Regin Damani, seorang kultivator kuat tingkat suci. Namun, mereka tidak punya pemikiran untuk membalaskan dendam guru mereka. Pemuda ini sangat kuat sehingga mereka tidak melihat harapan untuk bisa menang. Surya menghela napas sambil menyingkirkan Trisula Perunggunya. Pada saat ini, Pervis dan anak buahnya terlihat berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. "Pak Surya, kamu benar-benar mengejutkanku," ucap Pervis dengan tergagap karena terlalu gembira. Surya melirik Pervis, kemudian membalas perlahan, "Sudah kubilang aku akan menanganinya, tapi kamu nggak begitu percaya padaku." Pervis tiba-tiba tampak mau dan buru-buru menjelaskan, "Masalah ini sangat penting. Pak Mirza harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Aku harap kamu bisa memakluminya." Surya terkekeh, melambaikan tangan mengambil tongkat maut di tangannya, meliriknya sekilas sebelum melemparkannya ke ruang penyimpanan sambil berkata, "Nggak apa-apa, masalahnya sudah beres, kan?" Pervis mengangguk, lalu menatap Regin dan yang lainnya. Surya melihat ini, kemudian melirik Pervis. Kemudian, Pervis mengangguk dengan wajah muram. Surya menyahut perlahan, "Ini harus tambah uang." "Nggak masalah, kamu boleh meminta apapun yang kamu inginkan. Selama masih bisa diterima, aku rasa Pak Mirza pasti akan memenuhi permintaanmu," jawab Pervis dengan tegas. Surya terkekeh, lalu memanggil pedang pengusir kegelapan dengan punggung tangannya. Ekspresi Regin dan yang lainnya langsung berubah, drastis, kemudian mereka berteriak, "Pervis, kalau kamu berani menyentuh kami, orang-orang di bawah akan memberontak." Orang-orang seperti mereka mengendalikan banyak kekuasaan. Hal ini bukanlah omong kosong. Namun, Pervis, yang bisa menjadi utusan khusus Mirza pasti juga jauh lebih cerdas dari orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa terintimidasi hanya dengan satu kalimat? Begitu mereka terbunuh, orang-orang mereka akan memberontak, tetapi pasti tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Pada saat ini, pedang pengusir kegelapan digerakkan oleh kekuatan pikiran dan melayang ke udara. Serangkaian jeritan menderita sontak terdengar.
Murid-murid Eidam terjatuh seperti potongan daun bawang. Bab 1161. Pedang pengusir kegelapan itu seperti bilah sabit, melewati mereka tanpa ada yang bisa menghentikannya. Hanya Regin yang berteriak keras, mengeluarkan pedang spiritual di tangannya, lalu melemparkannya ke pedang pengusir kegelapan dengan seluruh kekuatannya, kemudian berbalik dan segera lari. Namun, api energi spiritual pada pedang pengusir kegelapan langsung menyala, lalu rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pedang spiritual Regin hancur seketika, sementara pedang pengusir kegelapan menyusulnya dengan kecepatan kilat dan langsung menembus tubuhnya. Regin menjerit, lalu jatuh ke tanah dengan enggan. Jika mencoba menyerang, Regin mungkin bisa bertahan sejenak. Bagaimanapun, Surya tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengaktifkan pedang pengusir kegelapan. Namun, Regin sudah lama merasa ketakutan dan tidak punya niat bertarung, jadi dia hanya ingin melarikan diri, yang ternyata hanya menyebabkan kematian yang lebih cepat. Beberapa orang yang tersisa tidak dapat menghentikan serangan pedang pengusir kegelapan. Hanya dalam beberapa puluh detik, seluruh tempat itu dipenuhi mayat dan darah yang mengalir. Saat Pervis melihat semua musuh tersingkir, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Charman, staf dan yang lainnya juga mendatangi Surya, lalu memberi hormat padanya dalam-dalam. Surya menganggukkan kepalanya. Saat ini, Pervis berkata, "Pak Surya, silakan ikut denganku. Aku akan mengatur agar semua orang bisa beristirahat dulu. Selanjutnya, kita masih punya serangkaian pekerjaan yang perlu didiskusikan." Surya mengangguk setuju. Setelah urusan selesai, saatnya untuk memetik manfaatnya. Surya tidak bisa membiarkan dirinya bekerja dengan sia-sia. Sementara staf dan yang lainnya juga diundang, tentu saja adalah untuk membahas masalah pemberian wilayah. Tidak lama kemudian, Surya dan yang lainnya meninggalkan villa dan masuk ke dalam mobil, mengikuti Pervis ke kota Nebi, lalu menginap di hotel termewah. Kemudian, Pervis beranjak pergi. Dia akan melakukan konsultasi darurat dengan Mirza untuk mempelajari dan merencanakan langkah selanjutnya, serta masalah antara Surya dan staf. Surya juga tidak terburu-buru. Dia tinggal sekamar dengan Gesang sambil menikmati anggur di ruang tamu dengan santai. Malam itu, hotel berada di bawah penjagaan militer. Mirza dan Duta Besar Aerovia memasuki kamar Surya di hotel, lalu berbicara dengan Surya, staf dan juga yang lainnya hingga larut malam sebelum mereka pergi. Dalam 2 hari berikutnya, fenomena besar terjadi di seluruh negara Baruma. Eidam yang merupakan kultivator terkuat di negara Baruma, sudah mati dan semua muridnya juga mati pada saat yang bersamaan. Penyebab kematiannya adalah karena mereka sudah memprovokasi kultivator kuat negara Aerovia dan pada akhirnya mereka semua dimusnahkan. Berita ini tidak bisa diterima oleh banyak orang. Beberapa kekuatan bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak. Namun, mereka ditekan hanya dengan jentikan jari. Tidak lama setelah itu, gedung kantor kepresidenan mengeluarkan puluhan tuduhan terhadap Eidam, lalu menyatakan bahwa kultivator kuat yang membunuh Eidam akan dianugerahi gelar pangeran dan menjadikan Baruma Utara sebagai wilayah kekuasaan Pangeran Aksa. Kabar ini kembali mengejutkan seluruh negara Baruma. Dalam beberapa hari, seluruh negara Baruma membahas masalah ini. Pada pagi hari ketiga, Surya mengajak Gesang keluar untuk jalan-jalan. Upacara penobatan dilakukan esok hari. Surya sudah tidak bisa tinggal di ruangan itu lebih lama lagi karena terlalu bosan. Menarik juga kalau dia berjalan-jalan sambil melihat berbagai adat dan tradisi yang berbeda. Gesang membungkus pedang air musim gugur menggunakan kain putih, meletakkannya di belakang punggungnya, sebelum mengikuti Surya dalam diam. Baik pria ataupun wanita yang sedang lewat, mereka tak kuasa untuk melihat ke arah Gesang. Terutama beberapa wanita yang menatap Gesang dengan ekspresi menggoda di wajah mereka. Gesang memang sangat tampan. Dengan parasnya yang tampan dan temperamennya yang melankolis, Gesang bisa dianggap sebagai seorang penakluk wanita.
Saat kedua pria itu sedang berjalan-jalan, sebuah mobil mewah berhenti di jalan dan menghalangi jalan mereka. Seorang wanita cantik dan terlihat cakap berusia 30-an keluar dari mobil, diikuti oleh dua pengawal kuat, mulai menatap Gesang mulai dari atas hingga ke bawah. Wanita cantik itu melirik sekilas, kemudian berkata dengan ekspresi puas, bahwa dia pulang. Dua pengawal itu segera maju, hendak membawa Gesang pergi. Surya menganga sambil menatap wanita cantik itu, dengan tatapan tidak percaya. Bab 1162. Apa yang kalian lakukan? Tanya Surya dengan kaget. Wanita cantik itu menatap Surya, mengerutkan kening sambil menyahut, minggir, aku cuma tertarik dengan pria tampan. Surya juga marah. Meskipun dia tidak setampan Gesang, menculik orang di jalan, apalagi dilakukan oleh seorang wanita, bukankah hal ini sudah keterlaluan? Gesang mengerutkan kening sambil memegang pedang air musim gugur di tangannya. Surya menyaksikan hal ini dan buru-buru menyela, nggak ada gunanya mengambil tindakan. Terlalu berlebihan jika mereka menumpahkan darah di jalanan hanya untuk hal seperti ini. Saat ini, wanita cantik itu tersenyum sambil berkata, jangan khawatir, aku nggak akan melakukan apapun padamu. Tinggallah bersamaku selama beberapa hari. Aku akan memberimu imbalan yang memuaskan. Begini, aku mau tanya. Berapa imbalan yang memuaskan itu dan siapa pula kamu? Tanya Surya yang juga sedikit penasaran. Apa latar belakang wanita cantik ini dan mengapa dia terlihat sangat hebat? Meskipun ini adalah negara Baruma, Surya masih tidak mengerti mengapa wanita itu menculik seorang pria di jalan. Wanita cantik itu melirik ke arah Surya, lalu, menjawab dengan wajah dingin dan arogan, namaku Vina Revonza. Kalau kamu nggak mengenalku, kamu pasti pernah mendengar tentang aku, kan? Sama sekali nggak pernah, sahut Surya dengan sedikit canggung. Dia bukan orang Baruma. Selain itu, dia baru berada di sini selama beberapa hari dan juga sangat sibuk. Surya benar-benar tidak tahu siapa wanita bernama Vina Revonza ini. Namun, jika dilihat dari gayanya, wanita ini pasti merupakan tokoh yang penting di Baruma. Saat ini, seorang pengawal wanita itu menyahut dengan nada dingin, Nona Vina adalah putri dari Perdana Menteri negara kami. Apa kamu mengerti? Surya tiba-tiba sadar, ternyata putri Perdana Menteri Baruma, tidak heran wanita itu sangat hebat. Wanita itu memang punya modal yang besar. Oh. Surya mengangguk berulang kali, lalu kembali bertanya, maaf, berapa banyak jumlah spesifik imbalannya? Melihat tatapan cabul Surya, Vina menjawab dengan nada jijik, 5 miliar. 5 miliar Barta, ulang Surya sambil mengerutkan keningnya, karena jika dalam mata uang Baruma, jumlah itu tidak berarti apa-apa. Vina menyahut dengan nada menghina, dakar. Wah, Surya terkejut, lalu menatap Gesang dan berkata sambil tersenyum. Aneh, bagaimana kalau kamu ikut dengannya, tapi sepakati dulu kalau kamu akan membagi setengah dari uang itu denganku. Bagaimanapun, kamu adalah orangku. Gesang menghela napas sambil menjawab, Pak, lelucon seperti ini sama sekali nggak lucu. Surya terkekeh, merentangkan tangannya ke arah Vina sambil berkata, lihat, dia nggak setuju. Vina tampak tidak senang. Dia mengerutkan kening, kemudian menyahut, setiap kali melihat orang yang aku suka, aku harus mendapatkannya. Apa kamu mengerti? Jangan sampai aku menggunakan kekerasan. Surya menatap Gesang dengan tatapan tak berdaya sambil tersenyum aneh. Gesang mengerutkan kening, lalu berkata, jangan ganggu kami, kalau nggak jangan salahkan aku karena bersikap nggak sopan. Vina menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Namun, setelah beberapa saat, Vina tampak lebih tertarik pada Gesang, kemudian menjawab sambil tersenyum, kamu adalah orang pertama yang sudah tahu tentang identitasku, tapi masih berani menolakku. Katakan syarat apa saja yang kamu mau agar kamu bersedia ikut denganku. Nggak ada syarat apapun. Aku hanya nggak mau pergi denganmu, jawab Gesang dengan tenang. Surya mengerutkan kening sambil menyahut, kalau nggak bisa,
ikut dia pergi saja. Hal baik seperti ini jarang sekali terjadi. Bisa mendapat 5 miliar dakar, Vina juga memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi, Gesang tidaklah rugi. Alis Gesang berkerut. Gesang tidak menyangka kalau Surya juga memiliki sisi yang tidak bermoral. Setelah menghela napas, Gesang menatap Vina sambil berkata, "Tolong minggir, kami mau pergi." Vina mengerutkan kening, lalu menyahut dengan nada dingin, "Apakah kamu benar-benar akan menolakku?" "Iya," sahut Gesang dengan nada yang tidak keras, tetapi sudah menunjukkan kalau dia tidak ingin berdiskusi lagi. Begitu Vina mendengar itu, ekspresinya berubah. Kemudian, dia berteriak, bahwa dia. Kedua pengawal Vina segera melangkah maju, lalu menarik Gesang. Surya segera menjauh. Gesang mengerutkan kening, lalu menepuk mereka berdua menggunakan pedang air musim gugur yang masih dibalut sarung di tangannya. Sebuah kekuatan besar menyebabkan ekspresi kedua orang itu berubah seketika. Masing-masing dari mereka meningkatkan energi sejati mereka untuk bertarung. Namun, bagaimana seorang kultivator di alam energi sejati bisa menjadi lawan seseorang dari tingkat suci super? Bab 1163. Kekuatan bak lautan langsung menenggelamkan kedua orang itu. Mereka langsung terbang seketika, menghantaran mobil dengan dua suara keras. Mobil mewah itu langsung penyok. Kedua pengawal itu mengeluarkan darah dari sudut mulut dan wajah mereka berubah menjadi pucat. Vina tertegun sejenak, lalu menatap Gesang dengan tercengang. Namun, gairah di matanya menjadi semakin panas. "Ayo kita pergi, Pak Surya," ajak Gesang sambil menatap Surya. Surya tertawa sambil menyahut, "Ayo pergi." Keduanya berjalan pergi, sementara Vina menyaksikan punggung kepergian mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah beberapa saat, Vina pergi ke sisi mobil, menatap kedua pengawal itu sambil berkata dengan jijik, "Dasar tidak berguna. Cepat pergi sana." Kedua pengawal itu tidak berani protes, jadi mereka hanya berguling dengan patuh. Kemudian, Vina masuk ke dalam mobil dan beranjak pergi. Surya dan Gesang melanjutkan untuk berjalan-jalan di malam hari. Sepanjang perjalanan, Surya terus memberi pencerahan pada Gesang dan menyuruhnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Uang itu berjumlah 5 miliar dakar, yang bisa ditukar dengan ratusan miliar aeron. Hal ini merupakan pendapatan yang cukup besar. Gesang mengerutkan kening dan tetap diam, mengungkapkan penolakannya dengan bungkam. Pada akhirnya, Surya gagal meyakinkan Gesang dan kembali ke hotel dengan kesal. Setelah makan malam, Surya berbaring di sofa karena bosan, lalu menyaksikan berita dengan linglung. Memikirkan sudah kehilangan ratusan miliar, Surya merasa tidak tenang. Saat ini, suara derap langkah kaki yang rapi terdengar di bawah. Surya mengerutkan kening, lalu berdiri berjalan ke jendela untuk melihat ke bawah. Puluhan kendaraan berlapis baja terlihat mengelilingi seluruh hotel, lalu ada banyak pasukan bersenjata yang turun dari kendaraan dan menjaga berbagai persimpangan dan lorong. Beberapa saat kemudian, seorang wanita keluar dari mobil Mercedes-Benz. Seorang pria parubaya dengan tubuh pendek dan tampak kuat, mengekor di samping wanita itu. Ada juga sekelompok pasukan elit bersenjata lengkap yang berbaris di belakang mereka. Setelah beberapa saat, wanita itu melangkahkan kakinya dan masuk ke hotel. Surya menarik kembali kepalanya, duduk di sofa lagi, lalu berkata kepada Gesang, "Coba kamu pikirkan lagi. Wanita itu lumayan, kok." "Sungguh." Gesang tak kuasa untuk menggelengkan kepalanya. "Hehe." Melihat Gesang masih tidak setuju, Surya hanya tersenyum dan berhenti bicara. Tidak lama kemudian, terdengar suara derap langkah kaki di koridor. Pintu kamar terbuka, lalu wanita itu masuk bersama seorang pria pendek dan tegap, diikuti oleh pasukan elit di belakang mereka. Wanita itu tidak lain adalah Vina. Begitu masuk, Vina berjalan ke sofa, lalu duduk dengan santai seolah dia berada di rumahnya sendiri sambil memancarkan aura mendominasi yang kuat. Gesang mengerutkan kening seraya menyaksikan kejadian ini. Surya menunjukkan senyum ramah pada Vina. Vina mendengus,
lalu menatap ke arah Gesang dan terdiam untuk waktu yang lama. Gesang jarang berbicara, jadi saat ini dia tetap diam. Beberapa saat kemudian, Vina angkat bicara. "Siapa namamu?" Gesang terdiam, tapi Surya menyahut, "Namanya Gesang Pardi." "Gesang Pardi," ulang Vina. Vina terdiam sejenak, lalu melanjutkan perlahan, "Aku sudah bilang, saat aku suka dengan seseorang, aku harus mendapatkannya. Jangan berpikir karena kamu adalah seorang kultivator, jadi kamu bisa menolakku." Gesang mengerutkan kening, sementara Surya menonton pertunjukan itu dengan penuh konsentrasi. Vina berkata dengan nada dingin, "Katakan saja, aku bisa memenuhi syarat apapun yang kamu mau. Ini terakhir kalinya aku bicara denganmu dengan ramah." "Aku nggak punya syarat dan aku juga nggak akan setuju," sahut Gesang dengan tenang. Vina menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, lalu dia menjawab perlahan, "Ada ribuan pasukan bersenjata yang bersiaga di bawah, juga pasukan yang membawa senjata khusus di sini. Selain itu, ada Landiwiran, dia adalah kultivator kuat tingkat suci. Kesabaranku terbatas. Kamu mau ikut denganku atau kamu menyuruhku untuk membawamu pergi secara paksa?" Bab 1164. Gesang melirik pria pendek dan kekar itu. Pria itu seharusnya adalah kultivator kuat tingkat suci yang disebut oleh Vina. Saat melihat pasukan khusus yang berdiri berjajar di belakang, masing-masing dari mereka bersenjata lengkap dengan segala jenis senjata canggih dan alat peledak yang terpasang di tubuh mereka. Gesang melihat sekilas, lalu berkata perlahan, "Pergilah, aku nggak mau menyakiti siapapun." Kata-kata ini membuat Vina marah. Dia langsung berteriak, "Landi!" Pria pendek dan kekar yang bernama Landi itu maju selangkah, kemudian tiba-tiba memunculkan tekanan spiritual yang kuat dari tubuhnya. Salah satu tangannya berubah menjadi tangan besar yang menjulang tinggi dan hendak meraih Gesang. Surya merangkak dan bersembunyi ke samping, sementara Vina melontarkan senyum dingin. Pada saat ini, bilah pedang air musim gugur muncul dan langsung menghantam tangan besar itu. Tangan besar itu hancur dengan suara keras, membuat Landi mundur karena terkejut. Energi pedang itu membawa aura yang besar. Landi berada di tingkat suci, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menerima serangan itu dan hanya bisa mundur. Aliran energi spiritual yang bergejolak, melonjak kemana-mana, tetapi bilah dari pedang air musim gugur itu sudah berada di leher Vina. Vina tertegun. Saat merasakan kekuatan yang dingin dan tajam menyerang tubuhnya, dia menjadi gemetar dan merasakan ketakutan yang tak terbatas dalam hatinya. Anggota pasukan khusus yang panik segera mengangkat senjata mereka dan membidik ke arah Gesang. Namun, pedang air musim gugur milik Gesang sudah berada di leher Vina, jadi mereka tidak berani melakukan tindakan selanjutnya. Gesang bahkan tidak melihat ke arah anggota pasukan khusus, hanya berkata dengan nada dingin, "Cepat pergi atau kamu akan mati di sini." Saat ini, Landi berada lebih dari 10 meter jauhnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menatap Gesang dan berkata kepada Vina, "Nona, ayo kita pergi dulu." Sejujurnya, pedang itu membuat Landi tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Gesang. Meskipun tidak tahu bagaimana sosok kultivator kuat ini muncul, misinya saat ini adalah melindungi Vina agar bisa pergi dengan selamat. Di hadapan kultivator kuat seperti itu, semua pasukan khusus dan pasukan bersenjata hanyalah omong kosong belaka. Hanya dengan mengerahkan senjata seperti pesawat tempur dan rudal barulah lawan tersebut bisa dilenyapkan. Namun, yang jelas mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi, Vina masih berada di tangan pria menakutkan tersebut. Namun, saat ini, Gesang menyingkirkan pedang air musim gugurnya, mengerutkan kening sambil berkata, "Pergi sana, jangan membuatku marah lagi." Landi melangkah maju dengan cepat, kemudian meraih Vina dan beranjak pergi. Ada rasa panik yang muncul di mata Vina, tetapi yang lebih banyak adalah perasaan tertarik yang menggebu-gebu. Namun, Landi membawa Vina segera meninggalkan ruangan, kemudian tim pasukan khusus juga segera melakukan evakuasi.
Sesampainya di bawah, Landi membantu Vina masuk ke dalam mobil sambil berkata, "Nona, orang itu lebih kuat dariku. Keadaan tadi sangat berbahaya." Sorot mata Vina membara, dia hanya menjawab dengan nada menggila, "Itulah pria yang kubayangkan. Dia kuat dan tampan. Aku harus bisa mendapatkannya." Landi hanya bisa menghela napas berat. Ada rumor yang tersebar di dunia luar bahwa Vina memiliki sifat yang aneh dan sangat menggilai pria. Setiap hari Vina harus dilayani oleh pria tampan, jika tidak dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Namun, hanya Landi dan beberapa teman dekat Vina yang tahu bahwa sampai sekarang Vina masih perawan. Faktanya, Vina sangat membenci orang-orang yang mesum. Kapanpun Vina tertarik pada pria tampan, dia akan selalu merayu pria itu. Begitu pria itu tidak bisa menahan godaan, dia akan mengikuti Vina ke villa miliknya. Kemudian, hal yang menanti pria itu adalah penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Setelah orang-orang yang tamak akan uang dan nafsu ini disiksa sampai sekarat, mereka baru akan dibebaskan, dibungkam selamanya, lalu meninggalkan kota ini jauh-jauh bahkan sampai pergi ke negara lain. Oleh karena itu, rumor yang beredar adalah jika Vina tidak disenangkan pria, dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Namun, Vina tidak pernah memedulikan hal ini. Dia hanya melakukan hal yang dia suka. Namun, kali ini, tampaknya Vina sudah benar-benar jatuh hati. Landi merasa sedih di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah hal ini akan berdampak baik atau buruk bagi Vina. Saat ini, di dalam kamar, Surya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Nggak ada pertunjukan lagi, tidur saja." Bab 1165. Keesokan paginya, staf dan lainnya datang ke kamar Surya. "Pak, gedung kantor kepresidenan menyuruh kita ke sana," kata staf dengan hormat. Surya menyahut dengan tenang, "Aku tahu. Kalian pergi dulu, aku akan pergi nanti." Jika staf dan yang lainnya hendak menerima dekret kekaisaran, tentu saja mereka harus menghadiri perjamuan di gedung kantor kepresidenan dan memberikan pidato untuk menegaskan posisi mereka. Gedung kantor kepresidenan sendiri sudah berdiskusi dengan Surya dan staf. Staf dan yang lainnya menerima keputusan dari gedung kantor kepresidenan dan secara nominal berada di bawah yurisdiksi pemerintah Baruma. Namun, Baruma Utara diberikan pada Surya. Faktanya, Surya adalah penguasa sesungguhnya di Baruma Utara dan memiliki otonomi yang besar di sana. Namun, entah Surya atau staf, mereka harus menyatakan pernyataan bahwa mereka masih berada di wilayah yurisdiksi Baruma. Hal ini juga merupakan masalah besar yang menyangkut reputasi negara dan tidak bisa dianggap enteng. Setelah mendengar perkataan Surya, staf beserta yang lainnya mengangguk, kemudian memberi hormat dan pergi. Surya bisa menjadi orang yang terakhir pergi, tetapi mereka tidak memiliki hak istimewa itu dan harus pergi ke tempat itu lebih awal untuk menunggu. Mereka tidak bisa membuat presiden yang menunggu mereka. Setelah mereka pergi, Surya melirik Gesang dan Charmen, lalu bertanya sambil mengerutkan keningnya, "Apa kamu nggak pergi? Aku di sini untuk berpamitan denganmu." "Aku akan pergi sekarang," jawab Charmen dengan suara pelan. Surya mengangguk, Charmen pun memberi hormat dan beranjak pergi. Surya menghela napas. Kemungkinan kali ini, Charmen terkena pukulan yang besar. Lagi pula, Charmen juga orang yang angkuh dan sombong. Namun, jika Charmen bisa mencerna pengalaman ini, pasti akan sangat membantu kehidupannya di masa depan. 2 jam kemudian, Surya menatap Gesang sambil berkata, "Ayo pergi." Gesang mengangguk. Kemudian, keduanya pun pergi dari hotel. Mobil dari gedung kantor kepresidenan sudah menunggu. Sopir menanyakan nama mereka, mempersilakan mereka masuk ke dalam mobil, lalu melaju menuju gedung kantor kepresidenan. Ketika mereka sampai di persimpangan dan mobil menunggu di lampu merah, sebuah mobil Hummer tiba-tiba melaju dan berhenti berdampingan dengan mereka. Saat lampu berubah menjadi hijau, kedua mobil tersebut melaju pada saat yang bersamaan, tetapi mobil Hummer itu sangat mendominasi dan menambah kecepatannya secara tiba-tiba. Sopir tidak segera menghindar,
jadi mereka saling bertabrakan dengan suara keras. Sopir itu segera berhenti dan meminta maaf kepada Surya berulang kali. Meskipun sopir itu tidak mengetahui identitas asli Surya, Surya akan pergi ke gedung kantor kepresidenan, jadi statusnya pasti tidak rendah. Surya mengerutkan kening sambil berkata, "Enggak apa-apa. Kalau masih bisa melanjutkan, teruskan saja. Kalian bisa cari orangnya nanti." Sopir itu mengangguk berulang kali. Namun, beberapa saat kemudian, sopir dari mobil Hummer tersebut turun. Dia berseragam militer dan bertubuh tegap, lalu membuka pintu mobil Surya dan menarik sopir itu keluar. "Apa kamu buta sampai nggak bisa melihat ini mobil siapa?" tanya sopir berseragam militer itu dengan marah kepada sopir Surya. Sopir Surya pun ikut geram dan balas berteriak, "Lihat dengan baik, ini mobil gedung kantor kepresidenan. Aku sedang menjemput orang untuk pergi ke sana. Hati-hati jangan sampai menimbulkan masalah untuk dirimu sendiri." Sopir berseragam militer itu hanya tertegun sejenak, sebelum langsung melambaikan tangannya dan menamparkan wajah sopir Surya. Diiringi dengan suara pukulan keras, sopir Surya sontak tertegun sambil menatap kosong ke arah sopir berseragam militer itu. Sopir berseragam militer itu mencibir, "Apa mobil gedung kantor kepresidenan boleh menabrak mobil kami? Apa kamu tahu ini mobil Jenderal Damar Olsen?" Sopir Surya langsung tercengang, jelas sedikit merasa takut. Melihat hal tersebut, sopir berseragam militer itu menamparkan wajah sopir Surya 2 kali lagi sambil berteriak, "Begitu kembali, laporkan sendiri pada Kementerian Pertahanan Nasional. Kamu akan dijatuhi hukuman yang paling berat." Melihat kejadian itu, Surya merasa sangat marah. Menghadapi bawahan harus melihat dulu siapa majikannya. Sopir itu adalah Surya. Bolehkah sopir berseragam militer itu memukul sopirnya sesuka hati? Bab 1166. Surya membuka pintu, turun dari mobil, lalu berjalan ke arah sopirnya dan berkata dengan nada dingin, "Pukul dia balik." "Apa?" ulang sopir itu yang menatap Surya dengan tatapan kosong. Surya mengerutkan kening sambil melanjutkan ucapannya, "Kamu dipukuli, kenapa kamu nggak melawan? Itu mobil Jenderal Damar, dia adalah sopir Jenderal Damar." Sopir Surya juga merasa tidak terima, tetapi dia tidak berani melakukannya. Meskipun dari gedung kantor kepresidenan, dia hanyalah seorang sopir biasa. Sementara Damar Olsen adalah orang paling populer di gedung kantor kepresidenan saat ini. Damar selalu menjadi sahabat dekat Mirza dan menguasai pasukan khusus gedung kantor kepresidenan. Dia bisa dikatakan sebagai prajurit pribadi presiden dan mayor termuda di Baruma. Dalam beberapa hari terakhir, Damar dengan cepat memimpin anak buahnya menekan beberapa pasukan pemberontak Eidam tanpa ampun. Dengan itu, dia menjadi orang nomor 1 di pasukan. Konon, pada jamuan makan di gedung kantor kepresidenan kali ini, Damar akan segera dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Damar akan menjadi menteri yang paling berkuasa di negara Baruma. Sementara dia, yang hanya seorang sopir rendahan, bagaimana bisa menyinggung Damar? Misal gugatan itu sampai ke presiden, presiden pasti akan berpihak pada Damar. Jadi, dia tidak mampu membalasnya sama sekali. Namun, Surya bersikeras menyuruh sopir itu untuk menamparkan balik sopir berseragam militer itu. Sopir itu tampak penurut dan tidak berani membalas sama sekali. Kali ini, sopir berseragam militer itu menatap Surya dengan dingin dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu juga berani berteriak dengan asal di depan Jenderal Damar? Aku adalah pamanmu." Tanpa panjang lebar, Surya menamparkan wajah sopir berseragam militer itu 2 kali. Terdengar 2 kali suara tamparan yang tajam. Sopir berseragam militer itu tiba-tiba pusing dan memuntahkan beberapa gigi yang berlumuran darah. Sopir Surya langsung ketakutan dan menjadi pucat pasi. Pria itu adalah sopir Damar. Setelah Surya memukulinya, apa Damar akan melepaskan Surya begitu saja? Kali ini, Gesang juga turun dari mobil dan melihat ke dalam mobil Hummer. Pada saat ini, pintu belakang mobil Hummer itu dibuka,
Lalu seorang prajurit berusia 30-an yang berpakaian rapi, turun dari mobil. Prajurit itu bertubuh tinggi tegap dan berdiri tegak seperti lembing. Seragam militer yang melekat di badannya semakin menonjolkan ketampanan dan keagungannya. Sopir Surya tiba-tiba bercucuran keringat di sekujur tubuhnya. Begitu Damar muncul, aura yang dimiliki pria itu membuatnya berkeringat deras dan merasa panik. Damar mengerutkan kening sambil menatap Surya. Surya menatap Damar dengan dingin. Keduanya saling menatap, lalu udara di sekitar mereka tampak membeku. Sopir Surya merasa dia akan segera pingsan. Suasana seperti ini sungguh menakutkan. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh sopir kecil sepertinya. Pada saat ini, Damar berkata dengan tenang, "Hari ini aku ada perlu, jadi aku nggak akan perhitungan denganmu untuk saat ini. Tapi kamu perlu ingat, hanya aku satu-satunya orang yang bisa memukul orangku. Aku akan mencarimu nanti. Aku harap kamu sudah siap secara mental." "Hehe," Surya mencibir sambil menyahut, "kamu cuma berpura-pura hebat. Kamu hanya mengizinkan orang-orangmu memukul orang lain, tapi nggak memperbolehkan orang lain untuk melawan. Sialan." Ekspresi sopir Surya terlihat lebih muram. Jika dia berani menyinggung Damar, meski tidak mati, dia juga akan menerima akibat yang parah. Perlu diketahui bahwa Damar sekarang adalah sosok yang populer dan berkuasa di sisi presiden. Damar bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Surya mungkin tidak tahu betapa kuatnya Damar. Sopir itu ingin mengatakan sesuatu untuk mencegah Surya, tetapi mulutnya kering dan tubuhnya terasa lemas, jadi dia menelan kata-kata itu saat sudah berada di ujung bibirnya. Sopir itu benar-benar tidak punya keberanian untuk berbicara. Pada saat ini, wajah Damar tiba-tiba menjadi muram. Dia menatap Surya sambil bertanya, "Apa nggak baik hidup sehari lagi? Apa harus cari mati? Kamu juga harus punya kemampuan untuk itu," tandas Surya dengan nada menghina seraya mengangkat alisnya. Orang lain mungkin takut pada Damar, tetapi di mata Surya, sosok populer di sisi Mirza itu tidak berbeda dengan orang biasa. Saat ini, ponsel Damar tiba-tiba berdering. Bersambung ke bab 1167. Terima kasih.